Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Puji syukur kepada Tuhan Yesus kalau pada pagi hari ini kembali kita diberi kesempatan untuk dapat menikmati sarapan rohani, yaitu firman Tuhan, makanan yang sesungguhnya bagi tubuh jiwa roh kita. Memasuki tahun yang baru, tahun 2023. Apakah harapan dan impian Bapak Ibu Saudara? Mari saya ajak kita sejenak menoleh ke belakang di tahun 2022. Kita mau tetap mengucap syukur kepada Tuhan Yesus selama perjalanan hidup kita di tahun 2022. Kita bisa lewati sehingga kita boleh ada di tahun baru di tahun 2023. Sungguh sekalipun dalam perjalanan hidup kita sepanjang tahun 2022 ada banyak pergumulan, suka duka, tawa dan tangis, manis dan pahitnya kehidupan. Kita bisa melewatinya semua karena hanya penyertaan Tuhan Yesus saja dan pertolongan yang sudah Tuhan Yesus kerjakan di dalam kehidupan kita sehingga kita bisa melewatinya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberikan waktu yang sama kepada kita semua, yaitu 1 tahun ada 365 hari. Dengan waktu yang sama tersebut, tidak semua orang dapat menggunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Bahkan ada yang mempergunakan waktunya dengan hal yang sia-sia. Mari kita mau menjadi orang yang bijak, yang memanfaatkan waktunya untuk melakukan hal-hal yang baik. Tahun 2023 dikatakan tidak bertambah baik. Tetapi janji Tuhan kepada kita bahwa Tuhanlah yang menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya, orang-orang yang selalu bersandar kepadanya, orang-orang yang selalu mencari Dia siang dan malam. Orang-orang yang demikian, apabila mereka jatuh, mereka tidak akan jatuh sampai tergeletak. Sebab apa? Sebab ada tangan Tuhan yang kuat, yang akan selalu menopang mereka. Seperti yang Daud katakan, sejak muda sampai menjadi tua, tidak pernah dilihatnya orang benar ditinggalkan oleh Tuhan. Tidak pernah dilihatnya anak cucu orang-orang benar meminta-minta roti. Karena setiap hari Tuhan mencukupkan kebutuhan mereka. Memasuki tahun yang baru ini, firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk menaruh harapan kita hanya kepada Tuhan Yesus saja. Kalau kita menaruh harapan kepada Tuhan, kita seperti membangun sebuah rumah dengan fondasi yang kokoh, seperti batu karang yang tidak akan goyah oleh apapun. Memang kondisi saat ini boleh dikatakan sulit, tetapi janji-janji Allah adalah pasti. Ia akan memelihara kehidupan kita. Burung pipit saja Ia tidak lupakan. Bahkan Ia tahu jumlah rambut di kepala kita. Kita akan baca ayatnya di dalam Lukas pasal 12 ayat 6 dan 7. Lukas pasal 12 ayat 6 dan 7. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Bapak Ibu Saudara, ini menegaskan bahwa kita tidak perlu khawatir akan apa yang ada di depan kita. Mari kita baca lagi di dalam Matius pasal 6 ayat 34 dan Filipi
pasal 4 ayat 6. Kita baca terlebih dahulu di Matius pasal 6 ayat 34. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Dan Filipi pasal 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dengan semua janji-janji Tuhan yang terdapat di dalam firman Tuhan, tidak ada alasan bagi kita untuk khawatir tentang apapun juga yang terlihat tidak pasti saat ini. Sebagai anak-anak Allah, sudah seharusnya kita memegang janji-janji Allah dan melihat Allah sebagai batu karang yang teguh, sehingga kita tidak akan goyah berdiri di atasnya apapun yang terjadi. Memasuki tahun yang baru, mari kenali Tuhan lebih lagi. Semakin kita mengenalnya, semakin kita mengetahui kasih dan rancangannya buat kita, dan membuat kita semakin terkagum-kagum. Firman Tuhan yang disampaikan kepada Hosea di dalam kitab Hosea pasal 6 ayat 3 mengatakan bahwa marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Mari kita mendekatkan diri kepada Allah dan janji-janjinya yang tidak akan pernah mengecewakan kita. Kita tidak akan pernah kehilangan harapan di tengah ketidakpastian, melainkan kita semakin diteguhkan di dalam Tuhan bahwa kita memiliki kepastian. Bapak Ibu Saudara, mari kita mau bersuka cita dalam menyambut tahun yang baru. Kita mau menjalaninya dengan penuh semangat dan harapan di dalam Tuhan. Dia akan selalu berjalan bersama kita dalam setiap langkah yang kita akan jalani di dalam tahun 2023. Selamat pagi, selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati.